Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Bulan, serta rekan-rekan saya Ahmad Falasabila serta Ella Widya Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proposal perancangan aplikasi sistem informasi toko sayuran berbasis web guna mempermudah masyarakat milenial. Yang pertama yang akan mempresentasikan adalah rekan saya, Ella Widya Lestari. Ella, dipersilahkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang introduction. Project Management Plan ini adalah dokumen yang menjelaskan proses perencanaan dari proyek rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Informasi Toko Sayuran berbasis web. Fungsinya untuk mempersiapkan dan mengkoordinir semua rencana menjadi suatu proyek yang terintegrasi. Proyek ini akan menghasilkan sebuah sistem informasi toko sayuran berbasis web, di mana di dalamnya terdapat beberapa halaman. Kedua, saya akan menjelaskan tentang Project Management Approach. Proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web ini dibuat oleh kelompok kami dan diajukan kepada Project Manager untuk disetujui. Proyek tersebut dibuat untuk memenuhi permintaan dari mata kuliah manajemen proyek. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang Project Scope. Adapun ruang lingkup dari sistem informasi toko sayuran berbasis web ini adalah 1. Pemakaian aplikasi menggunakan website yang membutuhkan koneksi jaringan. Kedua, pemakai hanya bisa mengambil barang di toko off-store karena kami tidak menyediakan pelayanan pesan antar. 4. Kami akan menjelaskan tentang milestone list. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jadwal pengerjaan proyek secara umum. Jadwal tersebut meliputi analisis dan desain programming, testing, dan dokumentasi. Jadwal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 20 hari untuk pengumpulan data, ada tanggal 20 bulan 2 tahun 2020, nanti 20 hari kemudian survei teater, 20 hari kemudian desain web, 40 hari kemudian untuk pemrograman web, 10 hari untuk input data, 10 hari untuk testing, dan 10 hari untuk maintenance. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang schedule baseline and work breakdown struktur. Proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web ini diprediksi akan berlangsung selama 4 bulan yang dimulai bulan Februari 2020 hingga Mei 2020. Jumlah hari kerja selama seminggu adalah 5 hari, yaitu mulai hari Senin sampai Jumat, dengan masing-masing membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam per hari. Dan untuk cek manajemen plan, proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web ini mengacu pada project management plan yang telah dibuat. Proyek tersebut dikontrol oleh tim leader. Poin-poin berikut ya harus dipenuhi setelah keberhasilan penyelesaian proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web. Setiap perubahan dokumen maupun program ini harus disetujui oleh project manager. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Devika Bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Communication Management Plan. Tim leader proyek akan mengambil peran proaktif dalam memastikan komunikasi yang efektif di proyek ini. Persyaratan komunikasi yang didokumentasikan dalam matriks komunikasi disajikan dalam dokumen ini. Matriks komunikasi akan digunakan untuk menampilkan informasi berkomunikasi, siapa yang melakukan komunikasi dan kepada siapa komunikasi dilakukan. Subjek pelaku komunikasi pada proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web antara lain Project Manager Ahmad Falah, Program Ahmad Falah, Sistem Desain Devika Bulan, Sistem Dokumentasi Devika Bulan, Sistem Analis Ella Widya Lestari, serta Software Tester Ella Widya Lestari. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang Cost Management Plan. Tabel berikut berisi ringkasan anggaran berdasarkan komponen biaya yang direncanakan dan diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web. Kebutuhan yang pertama yaitu project manager yang dibutuhkan jumlahnya adalah 1, waktunya 4 bulan, harga satuannya 5 juta, dan jumlah harganya 20 juta. Selanjutnya ada programmer yang dibutuhkan adalah 2, waktunya 4 bulan, harga satuannya 6 juta, serta jumlah harganya adalah 48 juta. Lalu ada desain web yang dibutuhkan adalah 2, dalam waktu 1 bulan, harga satuannya 5 juta, jumlah harganya 10 juta. Lalu ada sistem analis yang dibutuhkan adalah 1, dalam jangka waktu 2 bulan, harga satuannya 5 juta, dan jumlah harganya adalah 10 juta. Lalu ada sistem documentation, yaitu jumlahnya 2, waktunya 4 bulan, serta harga satuannya 3 juta, dengan jumlah harga 24 juta.
lalu ada hosting dalam waktu 1 bulan dengan harga satuannya 150.000, serta ada domain dalam waktu 1 bulan, harga satuannya 50.000, serta ada TK dalam waktu 4 bulan dengan harga satuan 2 juta dengan jumlah harga 8 juta. Sehingga total harga yang diperlukan adalah 120 juta. Lalu ada program management plan. Tabel berikut berisikan rencana pengadaan barang berdasarkan komponen biaya yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web. Perencanaan pengadaan barang tersebut akan dikontrol oleh manajemen proyek. Yaitu, yang pertama ada project manager dengan jasa manajemen proyek selama proyek berlangsung yang dibutuhkan pada tanggal 20 Februari 2020 sampai 10 Mei 2020. Lalu ada programmer, jasa pembuatan program selama proyek berlangsung yang dibutuhkan pada tanggal 15 Maret 2020 sampai 5 Mei 2020. Lalu ada desain web dan sistem analis, jasa analis sistem serta desain selama proyek berlangsung yang dibutuhkan pada tanggal 28 Februari 2020 sampai 28 Maret 2020. Lalu hosting yang dibutuhkan untuk website, serta ada domain yang dibutuhkan untuk website, serta ATK yang dibutuhkan untuk mengerjakan dokumentasi terhitung dari tanggal 20 Februari 2020 sampai 5 Mei 2020. Selanjutnya, ada Project Scope Management Plan. Project Scope Management adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan telah mencakup semua requirement yang telah didefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement. Penerapan pada kelompok kami adalah tidak menyediakan pelayanan pesan antar untuk membatasi skop dari pelayanan yang kami kerjakan. Namun, kami bekerja sama dengan ojek online yang ada di Indonesia untuk melakukan pengantaran sayuran atau pembelian langsung ke toko apabila pembeli memungkinkan untuk mengambil pesanan. Skop pada dasarnya dapat mengacu pada dua pengertian, produk skop dan project skop. Project skop adalah fitur dan fungsi yang merupakan karakteristik dari produk atau layanan yang dihasilkan. Sedangkan project skop adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Contoh, kami tidak dapat melakukan pengiriman ke rumah pelanggan, namun akan dikirim oleh ojek online atau pelanggan langsung. Selanjutnya ada schedule management plan. Time schedule adalah rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek. Di bawah ini adalah rincian jadwal pengerjaan proyek yang dikerjakan. Yang pertama, ada analisa sistem yang dilakukan oleh RA dan Bulan pada minggu pertama Februari. Lalu ada pengumpulan data yang dilakukan oleh Ella dan Bulan pada minggu pertama Februari. Lalu ada struktur situs yang dilakukan oleh Falah pada Februari minggu kedua. Lalu ada review dan revisi yang dilakukan oleh Ella, Falah, dan Bulan pada minggu kedua Februari. Lalu ada web design mockup yang dilakukan oleh Ella pada minggu ketiga Februari. Lalu ada struktur HTML yang dilakukan oleh Bulan pada minggu ketiga Februari. Lalu ada desain tampilan dengan CSS yang dilakukan oleh Falah pada minggu ketiga Februari. Lalu ada koreksi dan revisi yang dilakukan oleh Ella, Falah, dan Bulan pada minggu keempat Februari. Lalu penyelesaian desain yang dilakukan oleh Ella, Falah, serta Bulan pada minggu keempat Februari. Lalu ada coding yang dilakukan oleh Ella, Falah, dan Bulan terhitung dari minggu ke-2 Maret sampai dengan minggu ke-3 April. Lalu ada penggabungan desain dan coding yang dilakukan Ella, Falah, dan Bulan pada April minggu ke-4 sampai Mei minggu ke-pertama.
Lalu ada koreksi dan revisi yang dilakukan oleh Ella, Val, dan Bulan pada minggu pertama Mei sampai minggu kedua Mei. Lalu ada penyelesaian program yang dilakukan oleh Ella, Val, dan Bulan pada Mei dan seterusnya hingga akhir bulan Mei. Selanjutnya ada Quality Management Plan, yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas proyek tersebut. Berikut ini merupakan tingkat kualitas di beberapa aspek, yaitu waktu pengerjaan, akses konten, kelengkapan konten, serta interface. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Fasabila. Pada langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang risk management plan, di mana pada bagian ini akan dijelaskan beberapa risiko serta rencana penanganannya pada proyek sistem informasi toko sayuran berbasis web ini. Risiko yang mungkin terjadi dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini, yaitu yang pertama ada risiko kegagalan pada personil. Teknik mengurangi risikonya yaitu dengan mempekerjakan staf yang handal, job matching, membangun tim, serta mengadakan pelatihan. Yang kedua yaitu ada resiko di mana estimasi biaya dan waktu yang tidak realistis. Dengan teknik menyelesaikannya dengan cara membuat beberapa estimasi, desain untuk biaya, menganalisa proyek sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu ada mengembangkan fungsi software yang salah. Yaitu solusinya adalah satu, mengevaluasi proyek ditingkatkan. Yang kedua yaitu survei pengguna. Yang ketiga yaitu membuat prototipe. Serta selanjutnya yaitu mengembangkan termuka pengguna yang salah. Yang solusinya juga adalah buat prototipe, analisis tugas, dan keterlibatan para penggunanya sendiri. Selanjutnya terlambat untuk mengubah kebutuhan. Yang solusinya yaitu mengubah prosedur kendali, membatasi perubahan yang terlalu banyak. Dan yang selanjutnya kegagalan pada komponen yang disuplai pihak eksternal, yaitu yang saya sebutkan benchmarking, kontrak perjanjian. Dan yang terakhir yaitu ada risiko pengembangannya terlalu sulit secara teknis. Dengan solusi analisis teknis, analisis biaya, melatih dan mengembangkan staf. Dan yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang risk register. Risk register sendiri merupakan daftar risiko yang dihadapi perusahaan identifikasi. Risk register risiko ini bermaksud untuk mengelompokkan akibat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Yaitu yang pertama ada dana anggaran tidak turun. Dampaknya yaitu proyek tidak akan berjalan dengan lancar, bahkan proyek tidak dapat dijalankan dengan kategori risiko sangat tinggi. Yang kedua yaitu pendefinisian ruang lingkup kurang baik oleh user, yang pada dampak pada proyek sendiri yaitu terhambatnya proyek dan dapat mengacaukan jadwal yang dibuat dengan tingkat risiko tinggi. Yang ketiga yaitu perkiraan waktu yang tidak tepat, yang berdampak meningkatnya pembiayaan dan rendahnya kualitas implementasi, serta dengan kategori tingkat risiko tinggi. Yang keempat yaitu adanya birokrasi yang menyusahkan, dengan risiko yaitu terhambatnya jalannya proyek dengan risiko juga tinggi, serta kurangnya dukungan stakeholder di dalam melaksanakan proyek dengan solusi yaitu dengan risiko yaitu proyek terhambat dan dapat melebihi jadwal yang ditentukan. Kategorinya sendiri adalah tinggi. Yang keenam yaitu perkiraan biaya yang tidak tepat, yang beresiko terhambatnya jalanan proyek dan kualitas implementasi yang rendah, serta dengan kategori risiko tingkat tinggi. Yang ketujuh yaitu terdapat risiko yang
berakibat terhambatnya proyek dan meningkatnya kegagalan proyek dengan risiko tinggi. Yang kedelapan yaitu proses implementasi berjalan melebihi batas waktu atau tidak sesuai deadline yang berakibat biaya dari proyek akan meningkat dan tingkat kepuasan stakeholder akan menurun serta berdampak risiko itu dengan kategori tinggi. Yang kesembilan yaitu perangkat lunak error pada saat melakukan testing, hambatnya proses implementasi dan dapat memungkinkan berhentinya proyek. Yang ke-10 yaitu kurangnya komunikasi antar sesama tim proyek yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman tentang aktivitas yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan dengan risiko tingkat tinggi. Yang ke-11 yaitu hasil implementasi tidak sesuai dengan harapan stakeholder. Tingkat kepuasan stakeholder pun akan menjadi rendah yang beresiko dengan kategori tinggi. Yang kedua yaitu alokasi waktu pelatihan tidak cukup yang berdampak proyek akan terhambat dan dapat meningkatnya biaya proyek sendiri. Serta itu termasuk dalam kategori risiko tinggi. Yang ke-13 yaitu trainer yang kurang berpengalaman yang berdampak pelatihan menjadi tidak efektif dan jika trainer tidak menyampaikan dengan baik dapat membuat bingung para peserta pelatihan dan nantinya dan ini adalah masuk pada kategori risiko tinggi. Yang ke-14 yaitu perangkat lunak error pada saat pelatihan yang berdampak pelatihan menjadi terhambat dan proyek dapat menjadi mundur atau molor yang beresiko tinggi. Dan ke-15 terjadi konflik terkait sistem perangkat lunak atau interface antar stakeholder yang berdampak terhambatnya proyek dan memungkinkan terhentinya proyek di tengah jalan yang beresiko tinggi. Yang ke-16 yaitu memori server yang kurang yang beresiko perangkat lunak yang telah dikembangkan tidak dapat diterapkan di server yang ada dan dapat menyebabkan terjadinya freeze atau hang yang berkategori risiko tinggi. Yang ke-17 yaitu peserta pelatihan tidak fokus atau pelatihan sambil kerja yang berakibat yaitu materi pelatihan tidak dapat ditangkap dengan baik sehingga pada saat bisa menggunakan di kemudian hari akan bingung dan akan bertanya kembali kepada tim pengembang serta itu akan masuk pada kategori tinggi. Yang ke-18 yaitu terdapat aktivitas yang dilewati pada saat melakukan implementasi yang berakibat tim proyek membuat checklist sehingga tidak terdapat aktivitas yang dilewati yang beresiko di kategori sedang. Serta yang ke-19 adalah SOP pelatihan tidak dijalankan dengan baik yang berakibat dapat menghambat proses pelatihan yang masuk pada kategori sedang. Yang ke-20 yaitu dokumen user guide yang kurang lengkap yang berdampak yaitu pengguna akan bingung dan dapat terjadi kegagalan proyek yang beresiko di kategori sedang. Yang ke-21 yaitu peserta tidak membawa laptop pada saat pelatihan yang berdampak peserta tidak memahami perangkat lunak yang akan dijalankan serta berkategori sedang. Yang ke-22 yaitu perangkat pendukung seperti router atau jaringan internet tidak tersedia yang menjadikan terhambatnya proses pelatihan dan beresiko pada kategori sedang. Serta yang ke-23 yaitu peserta pelatihan tidak datang yang berdampak aktivitas pelatihan tidak dapat berjalan maksimal dan dapat menyebabkan kegagalan proyek yang beresiko pada kategori sedang. Yang ke-24 yaitu lemahnya motivasi kerja tim yang berdampak terhambatnya proyek dan kurangnya kualitas produk yang diinginkan oleh user, yaitu pada resiko ini termasuk pada kategori sedang. Yang ke-22 yaitu dokumen user guide yang susah dipahami. Itu berdampak user akan bingung dan akan setelahnya pada saat pelatihan maupun setelah pelatihan yang beresiko sedang.
Yang ke-20 yaitu tidak melakukan testing yang terdokumentasi dengan dampak yaitu jika proyek pengembangan perangkat lunak adalah pengintegrasian dengan sistem yang lama dapat membuat bingung karena tidak adanya catatan tentang testing jika terdapat bug atau error. Yang di sini yaitu berkategori resiko sedang. Yang ke-27 yaitu terdapat data yang tidak valid pada saat melakukan integrasi sistem yang akan berdampak menghambat jalannya proyek dan dapat terjadi error pada sistem yang beresiko pada kategori sedang. Yang ke-28 terdapat ketidakkonsisten atau inkonsistensi data pada saat melakukan integrasi sistem yang akan berdampak menghambat jalannya proyek dan dapat terjadi error pada sistem yang berkategori sedang. Yang ke-29 yaitu proyek Carter belum disetujui yang berdampak proyek tidak dapat berjalan dan beresiko pada kategori sedang. Yang ke-30 yaitu dana anggaran proyek belum disetujui yang nantinya akan berdampak proyek berjalan tanpa dana dan proyek berhenti sementara yang akan beresiko sedang. Serta yang ke-31 yaitu server yang tidak sesuai atau kompatibel yang berakibat perangkat lunak yang telah dikembangkan tidak dapat diterapkan di server yang ada yang beresiko di kategori sedang. Yang ke-32 yaitu bahasa pemrograman yang digunakan tidak sama dengan sistem yang ada yang berakibatkan akan menambah waktu untuk melakukan konfigurasi ulang sistem yang berkategori sedang. Serta yang ke-33 yaitu terjadinya perubahan kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi oleh stakeholder yang akan berakibat menambah waktu proyek dan biaya jika perubahan kebijakan tidak memiliki dampak yang positif kepada jalannya proyek yang berkategori sedang pula. Yang ke-34 yaitu dokumen install guide yang kurang lengkap dapat beresiko yaitu pengguna akan bingung dan terhambatnya proses belajar aplikasi yang masuk ke dalam kategori risiko sedang. 35 yaitu hoster down pada saat akan melakukan hosting yang berdampak terhambatnya proses implementasi dan dapat memungkinkan berhentinya proyek yang dimana di sini kategori risikonya sedang. Yang ke-36 yaitu proyek bermasalah terhambatnya proses pelatihan dengan resiko kategori rendah. Yang ke-37 terjadi bencana alam pada saat melakukan proses implementasi atau gunung meletus dan banjir dan lain-lain. Dengan terjadinya bencana alam maka proyek akan terhambat, proyek pun meningkat dengan kategori risiko rendah. Yang ke-38 yaitu terjadi korsleting listrik pada saat melakukan aktivitas implementasi perangkat lunak yang menyebabkan kerusakan pada hardware, yaitu terhambatnya proses implementasi yang dimana kategori ini termasuk risiko kategori rendah. Serta yang terakhir yaitu terjadi pemadaman listrik pada saat melakukan pelatihan yang berakibat terhambatnya proses pada saat pelatihan dengan kategori yang rendah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konkret untuk meminimalkan risiko dalam pengerjaan perangkat lunak. Yang pertama yaitu mengetahui risiko yang telah berdampak terhadap proyek dan membuat langkah lain untuk handle risiko tanpa melakukan perubahan terhadap proyek. Yang kedua yaitu menghindari risiko dengan mengatur penjadwalan, kendala, dan lingkup proyek untuk meminimalisir risiko. Yang ketiga yaitu mengontrol atau mengambil langkah untuk meminimalisir dampak atau intensitas risiko. Yang keempat yaitu melakukan perubahan terorganisir dalam organisasi di bidang akuntabilitas, tanggung jawab, atau otoritas kepada pihak yang mampu menanggulangi risiko di tiap bidangnya. Yang kelima yaitu melakukan monitoring berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pengaruh dari suatu risiko pada proyek.
Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang staffing management plan. Rincian struktur organisasi proyek sistem informasi toko sayuran berbasis website ini yang dikerjakan oleh satu Ahmad Falasabila dengan saya sendiri dengan berperan sebagai back-end programmer dan front-end programmer. Yang kedua yaitu ada Erika Bulan sebagai project manager dan yang terakhir ada Ella Widya sebagai sistem analis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resource calendar, di mana proyek dilaksanakan dengan memperhatikan waktu, penyerahan produk atau hasil akhir sesuai kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan dari sebuah proyek dapat diukur dari ketepatan waktu sesuai yang telah sesuai direncanakan. Penyelesaian yang terlambat akan berdampak buruknya kredibilitas pelaksanaan proyek di mata user atau pemberi proyek. Karena bagi user, proyek tersebut bisa mempengaruhi aktivitas organisasi, sehingga waktu merupakan faktor yang sangat penting dari sebuah proyek. Batas ruang lingkup menyatakan batas pengerjaan yang perlu diselesaikan dalam sebuah proyek lingkup memberi gambaran sejauh mana yang menjadi tanggung jawab pelaksana proyek dan hasil yang harus dilaporkan atau disahkan kepada pemberi proyek. Yang selanjutnya yaitu cost baseline atau biaya menjadi salah satu faktor sebuah proyek yang memiliki potensi risiko tinggi. Proyek dilaksanakan dengan biaya yang telah disepakati oleh penyandang dana yang harus digunakan untuk mengcover seluruh pembiayaan proyek. Manajer proyek harus memperkirakan dan mendistribusikan ke setiap aktivitas proyek yang membutuhkan dana dan mengendalikan agar realisasi biaya yang digunakan tidak melebihi dari yang telah direncanakan. Yang terakhir yaitu quality baseline. Quality baseline yaitu kualitas menjadi kriteria yang ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima proyek dicapai oleh pelaksanaan proyek sebagai standar kualitas dari produk yang dihasilkan. Berdasarkan standar kualitas pelaksanaan proyek berusaha untuk menetapkan target-target yang harus dipenuhi dari setiap tahap pelaksanaan proyek. 4 komponen dari proyek tersebut di atas menjadi faktor yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh, untuk menghasilkan kualitas yang lebih tinggi, maka perlu menaikkan biaya atau dengan pengurangan ruang lingkup. Jika waktu penyelesaian proyek dipercepat, maka perlu biaya yang lebih besar, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang selanjutnya yaitu definisi manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek merupakan knowledge area yang sulit untuk didefinisikan. ISO definisikan kualitas sebagai total karakteristik dari sebuah kesatuan yang berhubungan dengan kemampuan untuk kebutuhan kepuasan. Yang ketiga yaitu para ahli lainnya mendefinisikan kualitas berdasarkan keselarasan terhadap kebutuhan dan kesesuaian untuk digunakan. Keselarasan terhadap kebutuhan berarti proses-proses dan produk proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi tertulis, sedangkan kesesuaian untuk digunakan berarti produk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu tujuan manajemen kualitas proyek. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Yang kedua yaitu kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Yang ketiga yaitu jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan tim proyek, akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Yang terakhir yaitu untuk meraih kepuasan stakeholder, tim proyek harus mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan seluruh stakeholder dan memahami kebutuhan mereka baik yang diungkapkan maupun tertulis. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Ella Widya, kepada Devika Bulan. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.